sih minuman saya? Jumi! Jumi! Ya Tuan Muda. Minuman saya mana? Belum. Kok belum? Iya soalnya Jumi nggak tahu kalau Tuan Muda maunya minumnya dingin apa panas. Ntar kalau Jumi kasih dingin, ntar Jumi dimarahin lagi sama Tuan Muda. Ya kamu kan tahu biasanya saya minum apa kalau pagi-pagi. Ya biasanya ada dua Tuan Muda. Dingin sama panas. Kalau Jumi kasih dingin, ntar giginya sakit lagi. Ntar Jumi lagi yang... Gigi saya udah gak sakit, terserah kamu mau bikinin saya minuman yang mana, kamu bawain sekarang cepet. Alhamdulillah, berarti Tuan Muda udah gak jadi monster lagi dong. Apa? Enggak, maaf Tuan Muda. Siap. Pagi. Ngapa kamu ketawa-tawa? Ada yang lucu? Enggak kenapa-napa. Udah aja jangan marah-marah, ntar sakit lagi tuh giginya. Nyumpain saya kamu. Kamu tahu nggak? Nyumpain suami itu dosa. Seneng ngeliat saya sakit. Enggak. Udah lah, saya berangkat aja. Kamu nggak kemana-mana kan hari ini? Nanti mau ke dokternya Amanda, Mas. Ya udah, nanti bodyguard itu ngawal kamu ya. Percuma saya bayar mereka mahal. Iya, Mas. Oh ya, kemungkinan hari ini saya mau beresin semua masalahnya David. Jadi, saya bisa pulang agak malam. Kalau kamu telepon saya, terus saya nggak angkat, itu tandanya saya lagi sibuk. Jangan kangen-kangen kamu sama saya. Iya, Mas. Paham. Ya udah, rantangnya udah siap kan? Udah? Saya berangkat ya. Papa, Dedi, Papa, Pa. Ngapain sih kalian? Aku kan udah rapi. Pa, nih, ini baju yang besok mau Papa pakai di acara syukur anak kita. Enak aja. Kamu nggak cocok pakai itu, Mas. Kamu lebih cocok pakai ini tuh. Lebih laki buat acara besok tuh, kan? Apa? Papa harus pakai baju pilihan Mama. Mama nggak mau ada alasan apapun, ya. Nggak bisa. Mas Herman tuh harus pakai baju pilihan aku. Tuh, Mas. Kamu lihat sendiri dia modelnya bagus. Nggak kayak ini tuh kuno. Bisa harus pilihan Mama. Pilihan aku. Udah, stop, cukup. Pagi-pagi udah ribut, bikin pusing. Biar adil, aku pakai pakaian pilihanku sendiri, ngerti? Udah, aku jalan dulu. Sayang. Ih, Papa. Kamu tahu nggak konsep istri kedua tuh apa? Istri yang nggak akan pernah diutamain. Jadi nggak usah sok-sokan ikut-ikut Mbak ya. Ih, kepedean banget. Mbak tahu nggak? Konsep istri pertama tuh apa? Apa? Ngalah. Nah, kenapa Mas Herman nikah lagi? Karena dia udah bosan sama Mbak. Nih, Makan dulu. Lah pilihannya jelek lagi. Itu tuh ya. Itu perempuan yang urat malunya udah putus. Nggak tahu diri. Walak. Masuk. Permisi, Dok. Nanti silahkan duduk. Jadi ada apa ya, Dok? Semalam Mbak Amanda histeris, Bu. Kakinya tidak bisa digerakkan. Astagfirullahaladzim. Kok bisa, Dok? Mungkin ini efek dari kecelakaan, Bu. Sehingga kakinya mengalami kelumpuhan. Tapi saya masih observasi lagi. Apakah ini kelumpuhan permanen atau hanya sementara? Kondisi Mbak Amanda sekarang sedang stres dan tertekan. Maka dari itu, saya mohon bantuan dari Bu Kinan untuk menghibur Mbak Amanda. Selamat pagi, mau bertemu siapa, Pak?
Putra Wijaya ada? Udah buat janji, Pak. Tapi ada orang di dalam? Ada, Pak, tapi tidak bisa diganggu. Pak, tunggu, Pak. Pak. Jangan masuk, Pak. Maafkan saya, Pak Putra. Bapak ini masuk begitu saja. Nggak apa-apa. Sudah, kamu tinggalin aja, ya. Baik, Pak. Permisi. Abimana Sudirja. Ada apa? Kamu datang ke kantor saya. Ada keperluan? Ada. Anak laki-laki Anda yang pembuat onar itu sudah berani berurusan sama saya. Dia sudah berani menyerang orang kepercayaan saya. Dan terlebih lagi, dia sudah menabrak asisten pribadi saya. Dan yang lebih parahnya lagi, anak Anda itu menuntut orang kepercayaan saya dan sekarang dia ada dalam penjara. Begini, Pak. Saya benar-benar tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh anak saya. Dan saya juga tidak tahu apa yang sudah dituduhkan kepada anak saya. Kalau memang Anda nggak percaya, Anda bisa tanya langsung pada anak Anda. Perusahaan Anda butuh investor, kan? Dan kalau perusahaan Anda tidak memiliki investor, perusahaan ini pasti akan segera bangkrut. Bukan begitu? Saya siap menginvest di perusahaan Anda. Anda tinggal sebut berapa uang yang Anda butuhkan. Tapi dengan satu syarat. Cabut tuntutan terhadap orang kepercayaan saya. Dan setelah itu, bilang terhadap anak Anda, jangan berani berurusan sama saya ataupun sama orang-orang saya. Saya tidak akan mentolerir kesalahan kedua. Begitu ada kesalahan kedua dari anak Anda, saya sendiri yang akan hancurkan anak Anda. Waktu Mbak terjatuh kemarin, ada tulang ekor Mbak yang cedera. Sepertinya ada saraf yang terganggu, Mbak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Bu Kinan. Maaf. Tapi saya nggak mau diganggu. Saya mau sendiri. Saya nggak mau bicara sama siapapun. Kamu pasti hancur banget sekarang. Kamu udah kehilangan segalanya. Mas Abi nggak ngenalin kamu adalah Alia. Dan sekarang kamu lumpuh. Saya mohon Bu Kinan. Bu Kinan pergi dari sini. Saya nggak mau dikasihani. Pergi Bu Kinan. Saya tahu semua ini berat buat kamu. Tapi saya mohon. Saya mohon kamu jangan nyerah gitu aja. Alia. Bu Kinan manggil saya apa? Saya tahu kamu adalah Alia. Saya udah dengar semuanya. Waktu kamu bicara sama Mbak Anita waktu terbaring di rumah sakit.
Mbak Anita yang udah memisahkan kamu dengan Mas Abi dulu. Saya jadi teringat waktu awal pernikahan saya. Tolong bilang sama Abi, selamatkan saya. Iya, tapi ini siapa? Saya Alia. Kamu pernah nelpon ke rumah kan? Iya, itu saya. Tapi sekarang semuanya percuma. Abi nggak tahu siapa saya. Dan sekarang saya lumpuh. Hidup saya sama sekali udah gak ada artinya lagi. Buat apa saya hidup? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Masih banyak orang yang sayang dan peduli sama kamu. Salah satunya David. David? Saya gak pernah cinta sama David, Bu Kinan. Satu-satunya laki-laki yang saya cintai itu cuma Abi. Tapi sekarang saya tahu Abi hanya mencintai kamu. Mas Abi harus tahu kalau kamu adalah Alia. Maksud Bu Kinan? Saudara David, Iya, Pak. Anda bebas hari ini. Saya bebas? Ya. Mari ikut saya. Mari. Silakan, Pak. Makasih, Pak. Tuan muda. Ternyata tuan muda yang bebasin saya. Ya jelas saya dong, Fit. Emang siapa lagi yang bisa bebasin kamu selain saya? Terima kasih tuan muda. Soal Arman. Kamu gak usah khawatir lagi, Fit. Saya udah beresin semuanya, dan dia gak akan berani ganggu kamu ataupun kita. Tuan muda lakuin apa? Dah, pokoknya semuanya udah beres. Dan yang terpenting sekarang kamu bebas. Oke? Saya juga nggak tahu gimana reaksi Mas Abi nanti begitu tahu kalau kamu ini sebenarnya adalah Alia. Tapi dulu Mas Abi pernah mencintai kamu. Saya nggak mau pernikahan saya dihantui dengan masa lalu Mas Abi. Karena saya yakin cinta itu nggak bisa dipaksakan. Saya berharap pernikahan saya dengan Mas Abi masih bisa bersatu.
Kalaupun kami berdua memang saling mencintai dan saling memilih. Karena itu saya mau kasih tahu semuanya ke Mas Abi tentang kamu. Dan saya akan membiarkan Mas Abi untuk memilih. Saya atau kembali dengan kamu. Permisi Tuan Muda. Kemarin Bu Kinanti sempat cerita ke saya soal perampokan itu. Apa perampoknya udah ketemu, Tuan? Belum, Fit. Polisi masih menyelidiki semuanya. Saya nggak peduli soal uang ataupun harta saya yang diambil. Tapi mereka mengambil salah satu hal yang penting, yaitu flash disk saya. Flash disk? Flash disk apa, Tuan Muda? Flash disk itu berisi data tentang harta dan aset seluruh kekayaannya Papa, Fit. Dan kalau itu sampai hilang, saya bisa sulit nantinya. Tapi Tuan Muda udah lacak. Ya, tapi sampai sekarang saya belum menemukan titik terangnya. Dan saya rasa perampok-perampok itu profesional. Mereka menggunakan mobil curian, sehingga saya nggak bisa melacak mereka. Tapi kenapa Bu Kinan? Kenapa Bu Kinan mau melakukan itu semua? Bu Kinan gak takut. Itu kan sama aja Bu Kinan mempertaruhkan rumah tangga Bu Kinan sama Abi. Saya cuma mau bersikap adil. Kamu udah kehilangan semuanya secara paksa. Dan itu semua bukan salah kamu. Ini semua perbuatannya Mbak Anita. Dan saya nggak tahu kenapa wajah kamu sampai berubah seperti ini. Tapi saya yakin kamu udah ngelaluin hidup yang begitu berat. Keadaannya memaksa saya, Bu. Saat itu saya terluka dan wajah saya rusak. Sehingga saya harus melakukan operasi wajah. Saya nggak mau punya wajah ini sebenarnya, Bu Kinan. Saya tahu ini terdengar gila. Tapi kalau sampai nanti Mas Abi memilih kamu, saya nggak akan menghalanginya. Saya mau Mas Abi yang memutuskan. Dan kamu layak dapat kesempatan itu. Kalau begitu saya mau permisi dulu ya.